Puan minta sudahi, panas versus PDIP. Jokowi yang mulai duluan siapa? Nah, Pak Jokowi kesannya menanggapi statement dari Bu Puan, yaitu yang mulai duluan siapa. Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi nih yang ada di Indonesia nih guys ya. Ini belum kelar-kelar nih. Ada isu Pak Jokowi lagi memanas dengan PDIP, ada isu RUU TNI yang baru-baru kemarin lagi panas-panasnya nih di gedung DPR RI ya guys ya. Dan tentunya ada berita lainnya nih guys ya yang harus kita ikutin dan harus kita follow terus lah pokoknya. Kita harus blow up terus berita politik yang ada di Indonesia ini guys ya. Baik teman-teman, langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Alhamdulillah, ini langsung official Bu Puan Maharani nih guys ya. Kehangatan silaturahmi bertemu Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh pada jamuan buka puasa bersama Partai Nasdem nih ya, official Nasdem malam ini juga nih guys ya. Ini kita yang bingung jadinya nih guys ya. Di berita padahal lagi memasak nih, lagi digoreng berita panasnya Pak Jokowi dengan partai PDIP tentunya ya guys ya. Banyak sekali statement Pak Jokowi ya menyinggung PDIP, bahkan Bu Puan Maharani statementnya juga seperti itu ya guys ya. Dan akhirnya lagi bukber nih guys ya. Gimana tanggapan kalian nih guys ya? Bener-bener pusing nih guys. Drama apa lagi nih? Gebrakan apa lagi yang harus dilakukan sama pemerintah untuk apa ya? Untuk membingungkan masyarakat lah ya guys ya. Kalian komen aja di kolom komentar guys. Lanjut, mengapa begitu cepat desakan adili Jokowi berubah jadi demo mahasiswa anarkis melawan TNI? Presiden Prabowo di Jakarta, Jogja, dan daerah lainnya ya. Kenapa kemarin Gibran tidak digulingkan? Kenapa Gibran tidak digulingkan? Sejauh mana peran skenario tersembunyi PDIP, oligarki, Jokowi, dan loyalisnya? Nah, ini menjadi tanda tanya juga buat kita semua ya guys ya. Ini lagi ada drama apa, skenario apa yang disusun sama oligarki ya guys ya. Kemarin kan dari Jokowi ya, demo adili Jokowi di Solo, Jogja, Semarang, bahkan di Jakarta. Itu lagi rame-ramenya banget itu guys. Dan ditutupi sama kasus pecatnya Sintayong kalau nggak salah ya guys ya. Nah, pemecatan kasus Sintayong ada lagi nih guys, kasus yaitu migas ya, mafia migas nih. Dan sampai Pak Bahlil juga dihujat guys waktu itu soal migas ya guys ya, mafia gas nih guys ya. Ini temponya nggak terlalu jauh ya, begitu cepat banget ya guys ya. Dan sekarang lagi marak-maraknya nih aksi demo soal RUU TNI nih guys ya. Gimana tanggapan kalian nih? Kalau kalian pengen nonton ya fullnya, ada di Twitter Faisal Assegaf, kalian bisa cek langsung ya guys ya. Lanjut, Puan minta sudahi, panas versus PDIP. Jokowi yang mulai duluan siapa? Nah, gimana? Tadi kita udah lihat nih, ya kan, berita di mana Bu Puan memposting lagi bukber bersama Pak Jokowi. Nah, ya kan, ini ada Total Politik lagi upload nih. Ini juga udah kesebar nih guys ya. Yaitu statement Bu Puan Maharani ya, kita sudahi biar nggak panas lah ibaratnya guys ya. Dan Pak Jokowi ada statementnya juga nih guys. Dan Pak Jokowi kesannya menanggapi statement dari Bu Puan, yaitu yang mulai duluan siapa. Nih kita baca dulu guys captionnya guys. Ketua DPP PDIP Puan Maharani berharap agar memanasnya hubungan PDIP dan Presiden ke-7 yaitu Pak Joko Widodo ya disudahi. Terlebih di bulan Ramadan. Begini respon Jokowi soal itu. Diketahui Jokowi dan PDIP kembali bersih tegang usai merespon pernyataan bahwa ada utusan yang meminta untuk tidak memecat Jokowi guys. Ditemui wartawan di Solo, Jokowi tidak menjawab saat ditanya apakah ada kemungkinan dirinya islah atau berdamai dengan PDIP. Nah, kata Pak Jokowi ya, ini yang menarik nih guys ya. Jokowi mengatakan tidak ada masalah antara dirinya dengan PDIP. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespon memanasnya kembali hubungan PDIP dan Presiden RI ke-7 yaitu Pak Jokowi ya guys ya. Puan meminta agar hal itu disudahi. Terlebih di bulan Ramadan ya, marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikir positif, kata Bu Puan Maharani nih guys ya. Tapi ada statement Pak Jokowi yang tapi di sini ada statement Pak Jokowi guys. Kalian bisa cek aja di YouTube, banyak banget ya. Di media udah kesebar. Nih Pak Jokowi merespon soal PDIP. Kata dia itu yang mulai duluan siapa? Nah, udah kemarin statement yang kesebar, saya diam, saya selama ini diam, dan diam itu ada batasnya. Ini Pak Jokowi statement lagi guys, yang mulai duluan siapa?
Pokoknya kalian komen aja di kolom komentar guys. Gimana nih pendapat kalian soal Bu Puan Maharani ya? Tentunya PDIP dengan Pak Jokowi sendiri nih guys ya. Lanjut, yang menyebut nama Jokowi tidak hanya PDIP Perjuangan. Mantan tim anti mafia migas Fahmi Radi dari UGM menyebut Jokowi mencegah pelaporan kasus Petrol ke KPK dengan mengutip Sudirman Said. Nah, Tom Lembong juga menyebut nama Jokowi kalau dia hanya menjalankan perintah Jokowi soal impor gula. Nama Pak Jokowi memang masih keseret kemana-mana nih guys ya. Dan ini sampai sekarang memang belum ada yang mengusut kasus Pak Jokowi. Harusnya kalau orang biasa ya guys ya, ini pasti udah dipanggil menjadi saksi di pengadilan ya kan, menjadi saksi dalam hal-hal tertentu lah ya guys ya. Tapi beliau enggak guys, masih aman-aman aja. Sampai sekarang juga masih bukber gitu guys ya. Padahal menteri-menteri setelah Tom Lembong lebih banyak mengimpor gula, kenapa hanya Tom Lembong yang diperiksa? Nah, ini dia. Mantan Ketua KPK Agus Raharjo juga menyebut nama Jokowi. Nih guys, kalau Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto saat ini dituduh merintangi penyidikan, kenapa tidak berlaku pada Jokowi? KPK takut memeriksa Jokowi? Ini pertanyaan kita semua sepertinya ya guys ya. Dari kemarin yang Pak Jokowi terseret ataupun masuk dalam nominasi orang terkorup versi OCCRP di dunia nih guys ya. Gimana tanggapan kalian guys? Silahkan komen guys ya. Lanjut, 1 miliar % ijazah UGM Jokowi palsu. 1 miliar % ya. Dan saya pastikan dia tidak pernah menginjakan kakinya di kampus UGM. Rismon Hasiolan Sianipar, ahli forensik digital, alumni UGM. Nah, ini gimana nih guys? Ini lagi marak-maraknya juga kasus ijazah Pak Jokowi yang dikatakan ataupun diduga palsu nih guys ya. Sampai detik ini masih belum terungkap nih guys ya. Ini ijazah beneran asli atau palsu nih. Lanjut lagi, proyek era Jokowi yang bermasalah rugikan negara, bahkan aset negara di Prancis akan disita. Waduh, gue baru tahu nih guys ya. Ini baru Navajo, belum Avanti, Airbus, DTNT, Hogen Level, dan Telesat. Aduh, nama-namanya ribet guys. Gue nggak tahu nih, gue kurang baca nih guys ya. Nanti kita pelajarin ya guys ya. Kalau Jokowi nggak boleh disalahkan, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Jawaban coboker pasti PDIP lagi. Sakit jiwa kalian. Kala sengketa soal satelit Kemenhan, Indonesia wajib bayar 24,1 juta dolar US dollar ya guys ya. 24,1 US dollar. Lu bayangin tuh duitnya berapa triliun tuh guys ya. Mahfud ungkap proyek satelit Kemenhan 2015 rugikan negara nyaris 1 triliun. Ya udah sering lah ya negara merugikan negaranya sendiri nih guys ya. Bahkan sampai detik ini pun PHK di mana-mana ya kan. Cari kerja sekarang susah, gaji nggak seberapa, tapi pejabat-pejabat kita korupsinya sampai 1000 triliun, 1 triliun, ratusan miliar. Lu bayangin tuh ya kan, orang-orang di bawahnya susah, tapi mereka enak-enakan tuh cari duit sampai begitu banyaknya ya guys ya. Akhirnya banyak rakyat Indonesia sampai detik ini menderita nih guys ya. Dan baik teman-teman, kalian bisa nilai sendiri gimana soal memanasnya Pak Jokowi dengan PDIP. Ini beneran sungguhan atau hanya drama ya guys ya. Sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.